إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وجد وعدم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على جميع عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم منه شربا يا رب منه شربا يا رب منه شربا يا رب وكرما وتعجيما وربعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن جوي البحر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بشرح لنا مسار الإسلام لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صل على محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hizbihi wa ansari wa ashari wa naghazzan Fatihah al-mu'alliful kitab Nasaihud Diniyah wa Sayyal Imaniyah lil Imam al-Arif billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad Syekh walillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Salat. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatil lana fi dinina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Waja'alna fi kulli waqtin wahin natiqam bi kalimati syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ta'atika wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan karunia dan kenikmatan yang diberikan pada kita semua. Wabil khusus binikmatil iman, Islam, sehat walafiat, serta nikmat kesempatan dalam takarrub ilallah. Salawat serta salam senantiasa pula kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang kiranya kita senantiasa diberikan kemudahan, pertolongan, anak tangga dalam istiqamah berada di dalamnya. Hadratil Muhtaramin, para guru, sepuh, bini sepuh, wabil khusus orang tua kita bersama, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Idris Asli nafa'anallahu ta'ala fitli hayati, guru kita Kiai Mawardi, Kiai Haji Hamda, Kiai Hafid, juga Ketua Jamiah Subuh Kiai Haji Sibli, segenap jamaah Sohibul Bait Masjid Al-Huda beserta jajarannya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak peristiwa di dalam Al-Quranul Karim yang mengkaitkan dan menekankan akan pentingnya nilai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Eksentesinya tidak main-main. Menurut Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, 284 kali pengulangan takwa di dalam Al-Quranul Karim. Pembawa risalahnya 124.000 nabi yang diterangkan di dalam kitab Qatrul Ghais Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, atau yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in Al-Imam Zainuddin Al-Malibari sebanyak 315 rasul, ataupun keterangan yang di dalam mencantumkan banyaknya perintah
serta utusan yang membawa perintah dalam kitab Riyadul Badi'ah. Tidak main-main pula di dalam kitab Majalisus Saniyah, syarah kitab Arba'in An-Nawawi Al-Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Al-Imam Ahmad Al-Khizazi, di dalam Majalisus Saniyahnya menerangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dari langit ke bumi ini dimulai zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 104 kitab. Ini menunjukkan eksistensi yang begitu luar biasa yang berkaitan dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tuangan-tuangan nasihat di dalam kitab Nasaihud Diniyah wa Wasayal Imaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Khadrami Asy-Syafi'i. Begitu pentingnya hal ini di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir diterangkan khairul zat, kata Nabi, at-taqwa, sebaik-baik bekal juga adalah nilai ketakwaan kepada Allah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Qaitani yang disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan pula sebagai bi'amatin minal amal, sebagai satu pondasi, landasan, hamparan yang di atasnya berdiri segala macam amalan-amalan kita untuk bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya menerangkan wa min dzalika karamatu fid dunya wal akhirah. Dia juga merupakan satu keramat, satu kemuliaan fid dunya wal akhirati, di alam dunia dan di alam akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan nilai kita di sisi Allah, beliau menerangkan sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Inna, sesungguhnya Allah, harful qasam. Kalau inna pakai huruf inna di Alfiyah dulu guru saya Kiai Muhammad Zaini Syah, ini harful qasam, maknanya sumpah, nggak main-main. Kalau yang sumpah kita mungkin bisa melintir, tapi kalau kata Imam Bagawi inna wa'dallahu haq, bahwa kalau yang sumpah Allah, yang janji Allah pasti benar. Kalau kita insya Allahnya rada-rada, kalau saya gitu, kalau bapak-bapak enggak kayak. Kalau insya Allah itu insya Allah setengah-setengah nggak jadi. Itu kalau saya pribadi. Kalau bapak-bapak enggak kayaknya, nggak jauh-jauh beda amat ya gitu ya. Faja'ala karamata indahu bitaqwa, di mana Allah menjadikan kemuliaan seseorang indahu di sisinya. Wah, nggak main-main. Kalau kalimatnya pijanibi itu pinggir-pinggiran, tapi kalau kalimat indahu itu sebelahan. Masya Allah, tabarakallah. Di sisi Allah bitakwa, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bil ansabi, Allah tidak menekankan dengan perkara keturunan. Wala bil amwali, tidak juga ditekankan di sisi Allah itu dengan perkara harta benda. Wala bi syai'in akhari, juga bukan perkara-perkara yang lainnya. Ada kemungkinan dengan jalan ansab tadi, ada dengan jalan amwal tadi, atau dengan jalan yang lainnya, tapi jalan yang diutamakan ya, ini kalimatnya kata guru saya bisa khobar mubtada, mubtada khobar kalau dirangkum. Bisa dibalik, depan subjek predikat, bisa predikat subjek. Makanya yang tiga tadi bisa, tetapi yang lebih utama dari yang lainnya, yang menaikkan derajat kita di hadapan Allah, tidak lain tidak bukan, yang lebih utama dari yang lainnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa minal khairat. Dan berapa banyak di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya atas ketakwaan kepada Allah minal khairati wa sa'adat, dengan menjanjikan kebaikan-kebaikan wa sa'adat dan banyaknya kebahagiaan-kebahagiaan.
Wadaral hajatin wa hasanatin, juga berbagai macam derajat, wa hasanatin, dan berbagai macam kebaikan, wasalahi wal falah, kemenangan, wal ghanaimi wal arbah, yatulu dzikruha wa yata'addarul qasruha wa ma'asana makila bil ma'sa may yattaqillaha fadakal ladzi sika ilaihil matajarul rabihu wa qila man arafallaha walam tugnihi ma'rifatullahi fadakat taqi ma darra datta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa ma dallaki ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wa izzu kullal izzi lil muttaqi. Masya Allah, tabarakallah. Kita kenal Allah, kata Imam Abdullah, man arafallah, siapa orang yang mengenal Allah. Kita tiap hari baca amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal haqqa qadrihi wa miqdarihi, segala macam kita baca. Tapi begitu kita kenal ma'rifatullah pada kesyaki wa barradat ta'ati manala fi ta'atillahi madallaki. Tapi apakah kita mencukupi diri kita dengan hal itu? Cukup dengan mengenal atau menyebut Allah sudah cukup dari yang lainnya? Masya Allah, tabarakallah. Al-Imam Abdullah menerangkan, qalal ulama'u ridwanullahi alaihim, at-taqwa ibaratun an imtisali awamirillahi ta'ala. Takwa adalah sebuah ibarat an imtisali awamirillahi ta'ala, daripada mematuhi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabi, dan menjauhi segala nawahi, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, batinan, secara batin, ma'astis'aril azimil lillahi, berserta dengan menampakkan tis'ar, menunjukkan dengan syiarnya ta'zimil lillah, dalam pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal ghaibati, dengan disertai rasa segan, wal khasyati, dengan disertai rasa takut. Maknanya khasyah bukan khauf, tapi seperti lau amtalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasadian. Ini maksudnya kata Imam Tabari, khasyah di sini bukan khauf, bukan takutnya seorang seperti seseorang, tapi khasyah di sini seperti halnya di dalam Al-Qur'anul Karim suratul Hasr. Di surah Al-Hasr itu dijelaskan tentang khasyahnya kepada Allah. Warahbati, begitu gentar minallah, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dul mufassirina, dan berkata para mufassirin, para orang-orang yang ahli tafsir, rahimahullahu fi qaulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih, di mana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, bertakwalah kamu haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa, apa itu sebenar-benarnya? Kata Imam Abdullah, wa anna yuta'a fala yu'sa, orang yang takwa sebenar-benarnya seumur hidupnya selalu taat, fala yu'sa, belum pernah maksiat. Ah, ini rada susah ini mah. Hah? Kayak simple kali ya gitu. Kalau saya mah ora pisan dah, ora dah kalau saya mah ora-uran. Kagak dah. Ya. Wa yudhkara fala yunsa, dia selalu ingat dan belum pernah lupa, ya. Wallahu a'lam. Bayangin tingkat derajatnya Imam Abdullah. Makanya doanya makbul. Kalau saya mah mabur. Wa yuskara, dan selalu bersyukur, pala maka tidak layuk paruh, tidak pernah kupur, kagak bersyukur apa baik. Bahkan saya baca kitab itu ijma' apa Itaqad Sadatul Muttaqin, cara kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Abdul Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, itu Masya Allah Imam Zabidi yang mensyarahi kitabnya itu diterangin, bahkan ketika musibah itu datang, seorang para kekasih Allah tidak pernah menganggapnya sebagai musibah, tapi sebagai jalan terbaik yang diberikan Allah untuk mendekat kepada Allah. Wah, kita belum nyangkup kayak ini. Masya Allah.
Masya Allah. Tuh, kita kalau istighfar bukan istighfar syukur untuk takarub, ngenes. Astagfirullah, ngenes. Bukan istighfar takarub, istighfar ngenes. Gitu ya. Bukan ya. Ngenes gimana gitu. Pokoknya kalau di Betawi pasti paham itu. Kemudian wala yastati'al abadu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi walan tastati'a, dan tidaklah mampu al-abdu seorang hamba walau kana meskipun lahu bagi dia hamba alfu alfi daripada 1000 atau beribu-ribu nafsi ila nafsi. Jadi Imam Abdullah nyontain, kalaupun ada seorang hamba Allah yang hidupnya beribu-ribu tahun, beribu-ribu kehidupan dia jalanin, alfu alfi, kalau ya di Kediri sana Kiai Huda itu bilangnya alfu alfi bisa dimaknai dengan 1 juta, tapi karena alfu alfi dulu Kiai Hasan bilangnya saking banyaknya jumlah bilangan, makanya disebutnya bilangannya ribuan, karena angka terakhir yang besar itu hitungan dalam satuannya ribuan, kata beliau. Ya, alfu alfi ada orang yang hidupnya beribu-ribu tahun, beribu-ribu napas, artinya fase kehidupan udah dia jalanin abad begitu. Wa alfu alfi umrin ila umrihi, kemudian mengalami beribu-ribu umur dalam umurnya. Ayyatakiyallah haqqa tuqatih. Ayyatakiyallah jadi maf'ul yastati. Kalau nggak salah jadi maf'ul nih ya. Ayyatakiyallah jadi maf'ul. Jadi ada orang yang hidupnya mengalami ribuan fase kehidupan. Ada orang yang umurnya berjuta-juta tahun, cita-citanya tuh pengen jadi orang yang haqqa tuqatih, pengen jadi orang yang bertakwa sebenar-benarnya takwa. Maka maf'ul tadi ayyatakiyallah wa maf'ulnya yastati, orang tersebut tidak akan mampu meskipun umurnya berjuta tahun, napasnya beribu juta-juta kali, untuk menjadi sebenar-benarnya orang yang bertakwa. Nah kita ini di Ihya Ulumuddin I'maru ummati ya, I'maru ala ummati arba'ina wa sittina, itu banyakan 60, 70, bahkan kalau di kabair wa aqalluhum yatazawwaju dzalik, jarang orang yang bisa ngelewatin 70. Masya Allah, ini yang ribuan tahun gak nyanggup, yang 70 kurang. Wah, kalau ini saya cuman kelihatan begini ya, padahal isinya mesra-mesra aja, nggak nyanggup juga, belum nyanggup juga ya. Masya Allah. Walau anfaqa jami'a dzalik, meskipun orang itu menginfakkan jami'a dzalik, umurnya, hidupnya, yang tadi itu hartanya, dirinya, napasnya, cita-citanya atuh cuman pengen jadi orang yang bertakwa sama Allah. Tadi maf'ul tadi menjelaskan, meskipun itu dia lakukan fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah, wa mahabihi, untuk mencintai Allah sebenar-benarnya, itu pun tidak akan mampu. Saya baca kitab Tadkiratul Aulia, ada orang punya anak satu di kitab Tadkiratul Aulia. Dia tanya ke bapaknya, Bapak cinta Allah? Oh cinta. Tapi Bapak cinta saya? Cinta. Bagaimana mungkin satu hati bisa dua kecintaan? Nangis bapaknya. Kalau kita apa baik demen? Ini resep, ini resep, ini resep. Begitu kayak ngakunya cinta ke Allah udah. Oh, tapi kayak itu keren. Itu keren udah. Nggak apa-apa kalau begitu. Di kitab Misbahul Zolam, Syarah Rikam Al-Imam Nawawi, boleh nggak apa-apa untuk darajatul am, awal-awal anak tangga, dalam rihlah min rihlatul-lillah. Kemudian wadika li'admi haqillah. Kenapa bisa seperti itu? Karena begitu besarnya hak Allah Ta'ala ala ibadihi, begitu besarnya hak Allah atas hambanya. Di dalam kitab Jami'us Saghir yang diterangkan Al-Imam Muslim, ketika Sayyidina Mu'az bin Jabal berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Ya Mu'az, ma haqqullah 'ala ibadihi?" Apa hak Allah kepada hambanya? Mu'az enggak tahu. Palhasil Nabi katakan, "Ilam ya Mu'az,
haqqullah 'alal ibadi. Hak Allah atas hambanya na'buduhu wa la nusyriku bihi syai'an adalah disembah dan tidak disekutukan dengan apapun. Kemudian Rasul tanya, "Ma haqqul ibad?" Apa kalau gitu hak hamba kepada Allah? La yu'adzibuhu. Kata Nabi, hak kita ke Allah manatu. Asal kagak diajab berarti Allah telah menunaikan semua kewajibannya. Itu syarah kitab Sahih Muslim dalam Jami'us Shaghir. Ya, dalam Jami'us Shaghir. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian diterangkan waqat abdalal qaimin, dan telah berkata abdalul seutama-utama al-qaimina, orang-orang yang menegakkan bihaqillah daripada hak Allah, wa akmaluhum, dan yang paling sempurna dari mereka Muhammadun. Jadi orang yang paling abdal menunaikan hak Allah, yang paling sempurna dari seluruh orang yang sempurna dalam menegakkan hak Allah, dia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi ada yang menarik, kata Imam Abdullah, fi du'ai i'tirafan bil azzi. Nabi di dalam doanya, realitanya Nabi benar-benar inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tetapi ada doa Nabi yang luar biasa. Fi du'aihi, di dalam doanya Nabi Muhammad, i'tirafan bil azzi, justru ada Nabi menekankan bahwa beliau saja masih ada kekurangan seutuhnya, sepenuhnya sebetulnya dalam memenuhi hak Allah. Anil qiyami ihsa'is sana'i 'ala Allahi a'udzu biridhaka min sakhatika. Doa ini, kata Imam Abdullah, bahwa begitu luar biasanya Nabi mengakui akan kelemahan, tidak bisa seutuhnya untuk menjadi hamba Allah yang sebetul-betulnya. Wa a'udzu bika a'udzu biridhaka min sakhatika, aku berlindung dengan ridhamu ya Allah daripada murkamu. Wa bi mu'afatika, dan maafmu ya Allah min uqubatika, daripada akibat-akibat atau azab-azab. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung denganmu ya Allah, minkah, dari engkau. La usi sana 'alaika anta kama asnaita ala nafsika. Karena begitu banyak kita memuji, kata Nabi, tidak seindah dan sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Itu Nabi bilang begitu, gimana kita? Waqad balaga anna lillahi malaikatan, di mana telah sampai kepada kami lillah daripada anna lillahi, bahwasanya Allah malaikatan lam yazalul mantul khalaqahum Allahu bi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin. Allah menciptakan daripada makhluknya yang bernama malaikat, di mana ketika Allah menciptakannya, lam yazulul mundu khalaqahumullah birukuin, itu malaikat belum pernah ingkar dari perintah Allah. Kalau Allah bilang birukuin, Allah ciptain itu malaikat ruku aja udah, belum pernah bangun. Wa sujudin, sujud ge, wa tasbihin, tasbih ge, wa takdisin, nyuciin aja itu malaikat. La taftaruna anhu, kagak pernah kecapean, letih, taftarun, kecapean, belum pernah malaikat kecapean. Wala yastagiluna bi ghairihi, belum pernah sibuk dengan yang lainnya kecuali apa yang diperintahin. Fa idza kana yaumul qiyamati, yang taat begitu pas hari kiamat dibilangin yaquluna, itu malaikat bilang ke Allah, subhanaka walakal hamdu ma arabnaka haqqa ma'rifatika. Ya Allah, kata malaikat, ma arabnaka, kami mengenal engkau ya Rabb, haqqa ma'rifatika, tapi kami belum sebenar-benarnya mengenal engkau. Wala abadnaka haqqa ibadatika, kami beribadah kepada kamu dari semenjak diciptakan, tapi kami belum pernah utuh sebenar-benarnya beribadah kepada engkau dengan makom yang paling benar. Itu malaikat. Gimana kita? Udah aja langsung. Itu Masya Allah, tabarakallah. Begitu sulitnya dalam nilai ketakwaan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih,
Tapi kata ulama, fattaqullaha mastata'tum. Ada ayat yang menjelaskan laksanakan perintah Allah dengan kadar kesanggupan kamu. Kalau dalam kaidah usul fikih, ma la yudraku kullu wa la yutraku kullu. Kalau nggak bisa dikerjain semua, jangan tinggal semuanya. Mudah-mudahan di atas kelemahan kekurangan yang kita miliki sebagai manusia biasa, al-insanu makhalil khata' wan nisyan, Allah tolong kita, Allah jadikan kita kekurangan kelemahan yang ada dalam diri kita untuk taat kepada Allah. Allah sampaikan, Allah halang rintang yang menjadi jalan daripada penghalang dalam taat kepada Allah. Allah berikan kemudahan kelapangan. Dan tidak hanya kita, tapi orang-orang seluruh yang kita cintai, seluruh saudara-saudara kita senantiasa dihimpun bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Hadirin mukarramun, para tuan guru, para kiai, para asatiz, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan ilmunya kepada kita, Kiai Haji Amir Mahmud, dan juga Kiai Hamdah, Kiai Haji Luk, nggak kelihatan, dan Kiai Haji Nur Muttaqin, Ustadz Fahmi Puadi, Wilusus, Dewan Penasihat kita Kiai Haji Insinyur Idris Aslih, Ketua Jamiah Subuh, dan para asatidz lainnya, mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatunya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya, dan khusus Ketua DKM Masjid Al-Huda, Bapak, Saudara, Jamaah Jamiah Subuh Kota Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sudah yang kita dengar dari guru kita, ilmu yang cukup bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan walaupun mendengar kita bisa memahaminya. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan Ma'idul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nur Muttaqin SAG. Dipersilakan.